Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ketiga tentang pemrograman Scratch, kali ini kita akan membahas secara spesifik tentang directions. Untuk direction di Scratch yang sangat perlu untuk diingat adalah direction 0, kemudian 90, kemudian 180, kemudian minus 90. Nah, ini adalah direction yang harus kita pahami. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan direction ini ke dalam Scratch ya. Nah, ini di direction ini posisinya adalah 90. Nah, sekarang kalau kita ganti nilainya menjadi 0, kita enter. Nah, dia posisinya seperti ini. Kalau kita ganti 90, kita enter, berarti posisinya seperti ini atau arahnya ke sini. Kemudian kalau kita isikan 180, maka arahnya akan ke bawah sini. Kalau kita isikan minus 90, dia akan menghadapnya ke belakang. Itu ya. Nah, ini berpengaruh pada coding move ya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita mencoba membuat sebuah coding yang menggambarkan pengaruh direction dan pengaruh move. Ini nilainya saya kembalikan menjadi 90 lagi. Nah, di sini ada coding namanya point in direction. Nah, point in direction. Jadi kalau kita isikan nilainya, dia akan langsung arahnya sesuai dengan apa yang diisikan di nilai yang ada di sini. Misalnya ini 90. Nah, kalau ini saya isi 180, begitu saya klik, dia akan directionnya langsung diisi 180. Jadi ini block coding point in direction. Sekarang kita rubah ke 90. Nah, saya akan merangkaikan coding point in direction dan move 10 step. Kemudian agar hasilnya kelihatan ada step-stepnya atau ada delay waktunya, saya juga akan menggunakan di kategori kontrol namanya wait. Nah, wait ini fungsinya untuk mendelay atau menahan waktu. Jadi berapa detik tergantung isi yang ada di angka yang ada di isinya. Kalau ini 1 second berarti 1 detik. Kemudian saya juga akan menggunakan move supaya pergerakannya kelihatan. Ini nilainya saya naikkan sedikit, misalnya jadi 40 ya. Oke, baik, langsung saja kita susun codingnya menggunakan point in direction dan move. Yang pertama, saya akan menyusun codingnya point in directionnya 90. Kemudian ada waktu menunggu 1 detik, kemudian dia baru bergerak. Kemudian setelah 90, saya ubah point in directionnya 180. Nah, tadi di eventnya juga ada wait, jadi ini ada wait dulu, baru point in directionnya 180. Nah, ini daripada kita mengambil block coding membutuhkan beberapa klik ya, ini kita bisa menduplikasi yang sudah ada di sini ya. Jadi karena saya ingin mengambil wait ini, akan saya letakkan di bawahnya. Saya tinggal ditunjuk saja block codingnya mana yang akan diduplikat atau di copy. Kita tunjuk, kemudian klik kanan, duplicate. Nah, kemudian kita taruh di sini. Nah, ini juga nih duplicate. Nah,
Ini kita hapus saja. Jadi kita punya master satu-satu ini ya. Nah kemudian ini kita duplikat, kita taruh sini ya. Nah, kemudian setelah jadi point in direction 90, move 10 step, move 40 step, kemudian point in direction 180, kemudian bergerak lagi 40 step lagi. Sekarang saya rubah lagi point in directionnya menjadi, oh ini ada width. Sekarang point in directionnya menjadi minus 90, kemudian ada width lagi, kemudian saya move lagi, duplikat lagi, move lagi, sudah. Kemudian saya duplikat lagi, width, kemudian point in directionnya saya rubah lagi jadi 0, kemudian saya duplikat lagi width, kemudian move ya. Jadi point direction 90, move 40 step, point in direction 180, kemudian tunggu waktu ada jedanya, move 40, kemudian minus 90, move lagi 40, kemudian point direction 0, kemudian move lagi 40 stepnya. Nah perhatikan di sini ada button yang selama ini belum kita gunakan, yaitu go sama stop ya. Bagaimana memfungsikan button ini? Nah button ini berfungsi kalau di event ya, di event ada namanya when click ya. Jadi kategori event namanya when click, kita taruh di sini. Nah, jadi sekarang untuk menjalankan rangkaian coding di sini, kita tidak perlu mengklik di sini, kita tinggal klik button go di sini, karena di sini sudah dikondisikan ketika tombol go diklik maka ini yang akan dieksekusi. Baik, langsung saja kita lihat efek dari point in direction, kemudian dan move step, kemudian ada wait ya. Wait itu untuk memberikan jeda. Oke, langsung saja kita klik ya. Ini point in directionnya 90, kemudian bergerak. Point in directionnya 180 bergerak, point in directionnya minus 90 bergerak, point in direction 0 kemudian bergerak. Oke, nah untuk menambahkan jedanya agak lama kita kasih 5 biar lebih paham. Oke, baik, saya klik go. Jadi ini point in direction 90, kemudian move, point in directionnya berubah jadi 180, nah, kemudian move. Nah sekarang point in directionnya berubah jadi minus 90, nah kemudian move, point in directionnya berubah jadi 0, kemudian move. Oke, demikian tentang point in direction dan efeknya terhadap block coding move.